Selamat siang, bertemu lagi dengan saya. Nama saya Yusrianti, NDH 16. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS 2022 Kota Parepare, Angkatan 1 yang diadakan oleh Puslatbang KMP Makassar. Kemarin saya sudah memaparkan apa itu berorientasi pelayanan. Dan sekarang saya akan memaparkan bagaimana akuntabel dan kompeten itu. Sebelum kita lebih jauh mengetahui apa sih akuntabel itu, terlebih dahulu mari kita ketahui apa definisi dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang berikutnya, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang berikutnya, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Aspek yang berikutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Aspek yang berikutnya, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk membangun lingkungan kerja yang akuntabel, dibutuhkan poin-poin berikut ini. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Dan yang kesembilan, konsistensi. Tantangan lingkungan strategis saat ini terdiri dari dunia VUCA dan disrupsi teknologi. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA World
yaitu dunia yang penuh gejolak, disertai penuh ketidakpastian. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta ambiguitas. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu. Kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat dibanding dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri. Prioritas pembangunan nasional jangka menengah keempat tahun 2020 sampai 2024 berfokus pada penguatan kualitas SDM. Untuk sektor keaparaturan, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Sekurangnya terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kedelapan karakteristik ini disebut sebagai Smart ASN. Ada 3 aspek dalam pengembangan kompetensi meliputi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam proses pengembangan kompetensi dalam lingkungan pekerjaan ASN. Pengembangan dapat dilakukan dengan pendekatan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 dalam poin 4, antara lain disebutkan bahwa panduan perilaku atau kode etik kompeten adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Sosialisasi dan percakapan melalui kegiatan morning tea atau kopi, termasuk bersosialisasi di ruang istirahat atau di kafetaria kantor, seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kontribusi terbaik dalam pekerjaan berbasis pengetahuan yang bertumpu pada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Itulah tadi pemaparan saya tentang akuntabel dan kompeten. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.